Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pulang dengan membawa pahala yang besar dari Allah dan juga menambah pengetahuan kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita akan membicarakan satu ayat di dalam surat Al-Hajj. Kenapa? Karena berkaitan dengan amaliyah kita pada bulan Dzul Hijjah. Yaitu silahkan lihat nanti dalam surah Al-Hajj, Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah mengatakan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari sebab takwanya hati. Jadi salah satu tanda kita bertakwa kepada Allah itu mengagungkan syiar Allah. Nah, sekarang syiar Allah itu apa? Mengagungkannya bagaimana? Tafsir Mawardi mengatakan bahwasanya mengagungkan syiar Allah di sini ada 3 tafsiran. Beliau mengatakan fihi thalathat aqawil, ada 3 tafsiran. Dan saya paling senang itu membaca kitab tafsir Mawardi karena beliau menampung semua macam tafsir. Kadang-kadang satu ayat tafsirnya 10, Pak. Nah, supaya kita bisa milih mana yang cocok untuk kita pelajari atau untuk kita ajarkan. Tafsiran yang pertama kata beliau adalah bahwasanya yang dimaksud syiar Allah adalah manasikul haji. Syiar Allah di sini manasik haji. Buktinya ini disebutkan pada surat Al-Hajj. Allah bicara tentang manasik haji secara umum ya. Kemudian cara mengagungkan manasik haji adalah kita melakukan ibadah manasik haji dengan sempurna bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah mengatakan afdalul haji al-ajju wasajju. Bahwasanya haji yang paling afdal itu adalah al-ajju, keras suaranya, yaitu mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dengan keras. Nah, mengeraskan ini berarti termasuk dari mengagungkan ibadah sya'airul haji atau manasikul haji. Kemudian selain mengeraskan suara talbiyah juga adalah as-sajju, yaitu menyembelih korban. Korban binatang hadyu, untuk orang-orang yang haji namanya binatang hadyu. Nah, ini termasuk dari mengagungkan syiar Allah dalam bentuk manasik haji. Kemudian tafsiran yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan bahwasanya tafsiran yang kedua sya'airullah ay al-adhahi. Yang disebut syiar Allah di sini adalah korban Idul Adha. Karena buktinya Allah bicara pada ayat-ayat itu, ayat sebelumnya dan setelahnya, ini bicara tentang korban yang disembelih pada bulan Dzul Hijjah. Nah, berarti syiar Allah di sini adalah korban Idul Adha. Mengagungkannya bagaimana? Kata Imam Hasan Al-Basri, ta'dhimu hastismanuha. Mengagungkannya dengan cara kita menggemukkan, dan ini termasuk sunnahnya para salaf yang sudah hilang dari kita. Para salaf biasanya sudah mempersiapkan kambing untuk korban 1 tahun sebelumnya, Pak. Jadi korban Idul Adha selesai kan? Nah, kemudian mereka beli korban untuk dikorbankan tahun depan. Terus digemukkan selama 1 tahun lamanya. Sehingga betul-betul hari raya Idul Adha kambingnya sangat gemuk karena sudah disiapkan sedemikian rupa makanannya yang bagus, yang lezat sehingga dagingnya gembuk. Ini termasuk dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu korban Idul Adha. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata guru kami Syekh Abdus Salam Syuair bahwasanya mengagungkan korban Idul Adha ini ada 3 macam yang bisa kita lakukan selain dari menggemukkan tadi.
Maka beliau mengatakan yang pertama adalah al-isti'dadu laha. Kita perlu persiapan untuk bisa kurban Idul Adha. Jadi kita perlu nyelengi kalau perlu untuk bisa kurban Idul Adha. Saya punya tetangga, Pak. Dia tukang jual jamu, buat jamu. Tapi setiap Idul Adha dia selalu kurban ikut rombongan sapi di masjid saya, dan rombongannya sapinya yang paling mahal. Kok bisa dia bukan orang kaya tapi ikut rombongan korban yang paling mahal? Ternyata caranya isti'dad, persiapan. Jadi dia persiapan selama 1 tahun. Sehingga setiap dia habis menjual dagangannya, nah ada sesuatu yang dimasukkan di celengan, kira-kira begitu ya, persiapan. Nah, sehingga selama 1 tahun dia bisa gabung dalam korban yang paling atas. Kalau ikhlas maka mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, isti'dad, persiapan. Yang kedua adalah tadi istisman, menggemukkan. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan kunna nusammin, adalah kami para sahabat Nabi biasanya menggemukkan korban. Wal muslimun yusamminun, dan umat Islam semuanya juga melakukan penggemukan korban. Nah ini saya katakan sunnah sudah mati dari kita, karena mungkin tidak ada sekarang di antara kita yang melakukan seperti yang dilakukan para sahabat, persiapan setahun menggemukkan kambing. Ya masuk akal lah kita tidak melakukan, kita tidak punya tempat untuk memelihara kambing. Apalagi yang hidup di perkotaan, rumahnya kecil, sempit, nggak mungkin ada tempat untuk memelihara kambing. Nah, maka bagi kita-kita yang tidak bisa lakukan sunnah yang kedua ini, maka minimal kita melakukan yang ketiga. Yang ketiga apa? Yaitu ta'allumu ahkamiha. Termasuk mengagungkan syiar kurban adalah mempelajari hukum-hukum atau fikihnya. Nah malam ini kita duduk sejenak insyaallah ta'ala untuk mengulang atau mempelajari lagi hukum-hukum fikih kurban, supaya kurban kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum amalan itu diterima kalau memenuhi 2 syarat. 2 syarat ini tidak ada, amalan tidak diterima oleh Allah. Dalilnya adalah hadis nomor 10 pada Arba'in Nawawiyah. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala thayyib." Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, jadi kalau amalnya tidak baik enggak diterima oleh Allah. Amal yang baik yang bagaimana? Syaratnya 2. Syarat yang pertama syarat batin, yaitu ikhlas dalam hati kita meniatkan dalam ibadah tadi, dalam amal tadi. Syarat yang kedua yang zahir, yaitu bahwasanya perbuatannya, amalannya sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya syarat pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'ah. Makanya orang-orang munafik itu salatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak ikhlas. Makanya orang-orang ahli bid'ah amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak mutaba'ah. Jadi satunya tidak ikhlas, satunya tidak mutaba'ah. Mungkin orang-orang munafik sudah mutaba'ah, Pak. Salatnya disesuaikan ajaran Nabi, tapi ternyata hatinya ketika dibedah enggak ikhlas. Ya sudah, Allah enggak terima. Itu enggak baik itu. Ahli bid'ah mungkin ikhlas, mungkin khusyuk sekali, tetapi ternyata ajaran Nabi tidak dipakai. Dia melakukan ibadah semau gue. Nah, ini enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu demikian juga ibadah kurban ini, kalau kita tidak ikhlas, enggak ada nilainya. Naudzubillah, sia-sia kita keluarkan harta, enggak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, kalau tidak sesuai sunnah, tidak sesuai ajaran Nabi, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hal akan kita kupas pada malam hari ini tentang hukum-hukum atau fikih-fikih tentang ibadah kurban. Yang pertama adalah bahwasanya ibadah kurban itu ternyata ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Dalilnya di mana? Pada kata-kata wanhar. Artinya adalah sembelihlah. Wanhar itu artinya sembelihlah. Tadi pada maghrib saya mendengarkan satu ceramah. Ada orang mengatakan wanhar itu artinya menyembelih onta yang mahal. Itu ngawur, Pak.
Itu tidak sesuai dengan penjelasan para ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Mau unta mahal, mau unta murah, mau unta kurus, mau unta gemuk, itu kalau disembelih pada bagian bawah leher sini, ini namanya wanhar. Maka para ulama bahasa mengatakan menyembelih itu ada dua macam. Kalau bagian atasnya sini, nah ini namanya zabah, menyembelih. Kalau bagian bawah sini, ini namanya nahar. Nah, maka wanhar itu sembelihlah unta, bukan unta yang mahal, bukan. Karena unta biasanya disembelih pada bagian bawah. Tapi kalau sapi sama kambing biasanya disembelih pada bagian atas sini. Nah, kadang-kadang begitu, penceramah ngawur karena apa? Dia mungkin hanya baca-baca terjemah atau bagaimana nggak paham. Artinya penjelasannya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka karena diperintahkan oleh Allah, wanhar, sembelihlah korban Idul Adha, maka marilah kita melakukan korban Idul Adha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena ternyata korban Idul Adha tidak harus mahal. Kalau sapi saya lihat di masjid yang saya sholat di situ sekitar sepertujuhnya tuh 3,5 juta, ada juga yang 3 juta. Tapi ternyata saya buktikan sendiri datang ke kandang kambing salah satu teman saya di Sragen, di Pilangbangu, kemarin saya ke sana, saya buktikan ternyata 600.000 sudah dapat kambing korban, Pak. 600.000, Pak. Jadi yang duitnya tidak cukup untuk beli korban 1.500.000 karena kambing ditawarkan kepada saya 1.500.000. Masih bisa kita beli kambing harga 600. Caranya gimana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innad dha'na yufi minhu. Innal jada'ata minad dha'ni yufi minhu ma yufi mimma yufi minhu tsani." Sesungguhnya domba jada'ah itu sudah cukup sempurna sebagaimana kambing yang sudah musinnah, yang sudah poel. Jadi syaratnya hewan korban kan harus apa? Poel. Poel 2, yaitu gigi depan 2 sudah tanggal, kemudian ganti gigi baru. Poel 2 namanya. Itu yang disebut musinnah. Tetapi khusus untuk domba maka tidak harus musinnah, boleh jada'ah. Jada'ah itu apa? Separohnya musinnah. Nah, kalau kambing kan musinnahnya kan 1 tahun, berarti jada'ah usia 6 bulan. Maka kita beli domba atau gembel usia 6 bulan. Jenis kelaminnya betina. Nah, ini semuanya menyebabkan murah, Pak. Gembel memang lebih murah daripada yang Jawa. Kemudian betina lebih murah daripada yang jantan. Kemudian yang usia jada'ah, usia 6 bulan lebih murah daripada yang sudah poel. Nah, maka kita bisa beli dengan harga 600. Saya tanya langsung sama beliau, harganya berapa ini? 600 katanya. Kalau jantan berapa? Ya. Tapi juga domba jada'ah, dia bilang jantan naik 100, nah, berarti 700, Pak. Antara 700 sampai 1.200.000 kata dia, Anda sudah dapat kambing domba jada'ah sah untuk korban. Ini solusi bagi yang tidak bisa korban yang mahal-mahal, nggak ada masalah. Bahkan seandainya kita punya duit banyak, tapi kita pengen daging korban yang empuk, kita pilih jada'ah domba, sah, nggak ada masalah. Sebagaimana istri Nabi namanya Ummu Salamah, dalam biografinya disebutkan bahwasanya kanat adalah Ummu Salamah itu tazbahu, dia menyembelih, maksudnya korban Idul Adhanya itu adalah al-jada'ata minad dha'n, dia pilih domba jada'ah. Ya, mungkin Ummu Salamah karena sudah tua, giginya sudah tidak kuat, sehingga dia pilih domba jada'ah supaya dia bisa ikut makan daging korban. Karena memakan daging korban itu menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Kalau kita menyembelih korban maka wajib kita memakannya menurut sebagian. Tapi mayoritas mengatakan hukumnya sunnah, ya, dimakan boleh, tidak dimakan boleh. Yang penting apa? Kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian korban Idul Adha ini kita tidak boleh menyembelih kecuali 3 macam hewan, atau kalau diperinci jadinya 5 macam. Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Kalau mau diperinci lagi berarti tambah 1 domba, tambah 1 lagi kerbau.
Karena kerbau ini hukumnya sama dengan sapi. Karena domba ini hukumnya sama dengan kambing. Nah, maka 5 macam ini yang sah. Menurut mayoritas para ulama. 4 madhab ya. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Semuanya mengatakan sahnya hanya 4. Silahkan kalau mau korban kerbau, silahkan. Untuk nyoba bagaimana daging kerbau. Tapi saya kasih bocoran Pak. Katanya teman saya yang sudah makan daging kerbau kurang cocok untuk dibuat soto katanya. Nah, lebih lezat sapi. Nah, sehingga tidak usah mencoba, nggak apa-apa. Karena sudah ada yang mencoba ternyata kurang cocok untuk makanan kita orang Jawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada perkataan Sayyidina Bilal. Tetapi tidak bisa dijadikan dalil. Bahwasanya Bilal mengatakan la ubali lau dhahaitu bidikin. Aku tidak peduli seandainya aku korbannya hanya dengan ayam saja, nggak apa-apa, kata Bilal. Tapi ini nggak usah diikuti, karena ini pendapat yang sangat lemah, pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Jadi kalau ada pendapat yang nyeleneh, menyelisih mayoritas, tidak usah kita pakai, karena khawatir kita, amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syaratnya hewan korban ini harus yang musinnah. Karena Rasulullah bersabda la tadhbahu illa musinnah. Jangan menyembelih korban kecuali yang sudah musinnah. Musinnah diambil dari kata-kata sinnun gigi. Artinya gigi depannya sudah tanggal 2 tadi. Maka disebut poel 2. Kalau tanggal 4 ganti yang baru berarti poel 4. Kalau tanggal 6 berarti ganti yang baru lagi poel 6. Semakin banyak yang tanggal dan ganti berarti itu semakin tua usianya. Nah, poel 2 sudah cukup. Untuk kambing, poel 2 biasanya usia 1 tahun. Untuk sapi biasanya usia 2 tahun. Untuk onta biasanya usia 5 tahun. 1, 2, 5. Seandainya kita punya sapi dan kita tahu usianya sudah genap 2 tahun, tapi ternyata belum poel, sudah sah. Atau sebaliknya, kita punya sapi, kita sudah tahu usianya baru 1,5 tahun, tapi ternyata sudah poel, juga sudah sah. Jadi salah satu dari keduanya udah sah. Mau ambil tahunnya silahkan, mau ambil giginya silahkan. Maka ini hukumnya seperti manusia. Manusia itu tanda baliknya ada 4. Salah satu dari 4 ini sudah terjadi berarti sudah balik. Kalau ada orang sudah mimpi basah berarti balik. Laki perempuan sama. Kalau ada orang sudah muncul bulu pada kemaluan berarti sudah balik. Laki perempuan sama. Kalau orang sudah usia 15 tahun berarti sudah balik. Laki perempuan sama. Kalau orang sudah mengalami haid atau hamil, nah berarti dia sudah balik. Ini untuk perempuan. Ya. Karena tidak mungkin hamil kecuali dia apa? Sudah mengalami apa yang dikatakan tadi seperti haid tadi ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu untuk kita membeli korban itu kita perlu mengecek giginya. Ya. Kita beli kambing korban di pinggir jalan. Ya. Jangan asal-asalan. Karena kalau tidak memenuhi syarat, tidak sah Pak. Kalau tidak sah gimana? Ya tadi, ikhlasnya kena, tapi mutabaahnya enggak kena. Akhirnya tidak diterima korban kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun gemuk, tetap enggak diterima. Jadi syaratnya itu bukan gemuk. Syaratnya itu apa? Sudah poel. Sehingga kalau ada orang korban poel kurus, sah. Belum poel gemuk, tidak sah. Yang gemuk ini mahal, tidak sah. Yang kurus ini murah, sah. Kok bisa yang murah malah sah? Ya itulah aturan Islam sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus pelajari. Nggak dipelajari ya akhirnya kita malah jadi susah sendiri. Korban ngoyo-ngoyo tidak sah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Buka mulutnya sini, sehingga kita bisa mengetahui. Ini sudah poel atau belum? Suruh tunjukkan sama penjualnya. Mana Pak tandanya poel mana Pak? Nah, dia akan bukakan nih tandanya poel kayak begini. Dia paham mana yang poel mana yang belum. Jangan kita cuma tanya usianya. Usianya berapa Pak? Nah, nanti kan penjual bisa ngawur kan. Dia mengatakan ini sudah 1 tahun Pak. Padahal baru 11 bulan. Belum 1 tahun. Harus genap 1 tahun lamanya usianya itu. Karena biasanya orang kalau melihara kambing atau sapi itu tidak nanggali tanggal lahirnya Pak. Karena teman saya yang di Pilangbango itu saya tanya, ini lahirnya bulan apa? Dia bilang nggak ingat. Kok bisa tahu bahwa usianya sudah 6 bulan? Kata dia, karena induknya sudah bunting lagi 1 bulan. Jadi ngitungnya gimana?
Bunting pertama kan 5 bulan Pak. Kemudian setelah bunting itu biasanya istirahat dulu 1 bulan. Habis itu baru bunting lagi. Nah, ini sudah bunting 1 bulan, berarti kira-kira usianya berapa? 7 bulan. 5 bulan dalam kandungan, kemudian 1 bulan ibunya istirahat, kemudian 1 bulan lagi dia hamil. Nah, berarti sudah sekitar 7 bulan. Tapi dia nggak ingat Pak, tanggal berapa, bulan apa. Nah, sehingga kita perlu hati-hati apakah betul-betul sudah usianya atau belum usianya. Maka paling gampang ya mengetahuinya dari sisi giginya tadi. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hewan korban ini tidak ada sebenarnya di masa Nabi panitia-panitia, sehingga seandainya kita berkorban sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing, dibagi sendiri-sendiri, boleh, bebas, nggak ada masalah. Di masa Nabi itu nggak ada panitia begitu. Jadi masing-masing korban sendiri-sendiri. Nah, kenapa sekarang dipanitiai? Ya untuk mempermudah saja. Karena kalau kita bagi-bagi sendiri-sendiri, akhirnya mungkin sebagian ada yang kena, sebagian ada yang nggak dapat. Tapi kalau dipanitiakan, maka insya Allah bisa dibagi secara merata, semuanya bisa kena, semuanya bisa dapat, lebih mudah insya Allah ta'ala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang sering ditanyakan kepada saya oleh panitia adalah berapa sebenarnya haknya pengkorban dari hewan korbannya. Nah itu sebenarnya terserah Pak, sesuai dengan kesepakatan saja. Maka kalau saya sebagai panitia, saya mau buat aturan yang jelas. Kalau mau ikut korban sama saya, nih aturannya ya, silahkan korban di sini. Nanti kita yang sembelih, kita yang akan bagi-bagikan, panjenengan sebagai pengkorban dapat sekian, jelas. Sehingga pengkorban itu ketika mau daftar tahu Pak, oh saya nanti korban di sini, saya nanti dapat jatahnya sekian. Nggak perlu ada cekcok. Karena di sebagian masjid ada cekcok antara panitia dengan pemilik korban. Nggak perlu ada cekcok begini. Di masa Nabi nggak ada panitia, nggak usah direpot-repotkan dengan masalah-masalah begini. Kalau engkau nggak cocok sama panitia itu, jangan gabung sama panitia itu. Nah, makanya panitia perlu jelas ya, supaya tidak ada percekcokan. Demikian juga yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana kalau hari rayanya beda. Ada yang hari rayanya hari Ahad, ada yang hari rayanya hari Senin. Akhirnya cekcok. Satunya pengen korban Ahad, satunya pengen korban Senin. Nah, di sini panitia harus jelas. Maka seandainya saya panitia korban, saya tetapkan. Kalau korbannya, hari rayanya berbeda, maka nanti saya tetapkan yang sesuai ru'yatul hilal, bukan yang sesuai dengan hisab. Nah, sehingga orang mau ikut korban di situ udah jelas Pak. Nanti efeknya apa, konsekuensinya kalau saya korban di sini ada perselisihan pendapat, pasti yang ditetapkan yang sesuai ru'yat. Nah, nggak bisa dia apa berubah karena sudah sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka tidak ada masalah percekcokan lagi insyaallah ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hewan korban ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan dia berbaris berdiri. Ini berdiri ini, menyembelih dalam kondisi berdiri, ini khusus untuk onta. Adapun untuk sapi dan kambing, maka lebih afdalnya ditidurkan. Menghadap ke arah kiblat, baik korbannya maupun penyembelihnya. Sunnahnya. Seandainya kita jatuhkan ke kiblat ternyata susah, akhirnya malah jatuhnya tidak ke arah kiblat, silahkan, nggak apa-apa. Tidak masalah. Karena itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, maka perlu dipahami bahwa ayat tadi yang menyuruh kita untuk menyembelih dengan berdiri itu hanya untuk onta saja. Jadi bedanya onta dengan sapi dan kambing dua. Yang pertama, kalau onta lebih afdal disembelih secara nahar, yaitu bagian apa? Bawah. Kalau kambing dan sapi lebih afdal disembelih secara zabah, yaitu atas. Seandainya dibolak-balik gimana? Sah. Onta disembelih dzabah, sah, tapi kurang afdal. Kambing disembelih nahar, sah, tapi kurang afdal. Kemudian perbedaan yang kedua, kambing dan sapi ditidurkan, lebih afdal. Onta diberdirikan, lebih afdal. Supaya tidak lari, maka kaki depan yang kiri diikat. Kaki depan yang kiri ditekuk begini, kemudian diikat. Supaya dia tidak lari, baru kemudian digores atau ditusuk bagian bawah dari leher ini. Nah, itu sudah selesai penyembelihan.
Caranya silahkan lihat di YouTube, banyak ya. Penyembelihan onta secara berdiri, secara nahar, itu sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tadi Allah mengatakan fadhkurusmallah, sebut nama Allah. Jadi jangan lupa baca bismillah, Pak. Ada 5 wirid ketika kita menyembelih korban, tetapi yang wajib cuma 1 tok. Wirid yang pertama, ketika kita tidurkan hewan kurban, maka disunnahkan kita membaca doa taujih. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya panjang ya. Itu namanya doa taujih karena diucapkan wajjahtu. Yang kedua, kita ucapkan Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini korbannya dari engkau dan untukmu. Artinya kita akui bahwa uang yang kita dapatkan untuk korban ini dari Allah, pemberian dari Allah. Sehingga tidak perlu kita untuk pelit kepada Allah, karena yang ngasih uang juga siapa? Allah. Kemudian kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan yang ketiga adalah Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah, doa qabul namanya. Sebutkan namanya. Kalau namanya Muhammad, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Terimalah dari Muhammad dan keluarganya. Kemudian yang keempat adalah kita mengucapkan bismillahi. Kemudian yang kelima kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, urutannya 5 ini. Seandainya dibolak-balik gimana? Ya enggak apa-apa, sah. Karena semuanya sunnah kecuali bismillah. Nah, maka yang paling penting adalah mengucapkan bismillah kemudian ser. Seandainya kita lupa menyebutkan nama-nama pengkorban, enggak ada masalah. Seandainya kita salah menyebutkan namanya, kertasnya yang untuk sapi A malah disiapkan untuk yang sapi B, baca nama-namanya salah, Pak. Udah, nggak usah diulang, nah, itu sudah sah. Allah udah tahu siapa yang korban, siapa Allah sudah tahu. Nggak perlu dikasih cerpean tadi, nggak perlu. Maka ini semuanya tidak perlu dipersulit masalah ini, karena ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana penjelasan para ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang korban menyembelih tapi lupa mengucapkan bismillah, nah di sini dimaafkan. Sehingga orang yang tidak bismillah itu dibagi 2. Satu sengaja tidak bismillah, sembelihannya haram. Meskipun dia pakai surban, meskipun jenggotnya tebal, tetap haram sembelihannya karena sengaja nggak bismillah. Yang kedua adalah dia lupa membaca bismillah. Nah, maka di sini hukumnya masih halal, dimaafkan. Ini pendapat mayoritas ulama, 3 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. Satu madhab yang berbeda. Madhab Syafi'i berpendapat bahwa bismillah pun tidak wajib, sehingga tanpa bismillah meskipun sengaja masih apa? Masih halal. Nah, untungnya ada madhab Syafi'i, Pak. Sehingga kalau kita beli di pasar, ada daging, ayam dan sebagainya, penyembelihnya muslim, tapi orangnya tatonan, Pak. Kita nggak tahu bismillah pora wong gawe. Kalau wahing dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi pas adzan kok yang nggak datang ke masjid. Ini orangnya sholat apa tidak? Yang jelas dia muslim, ada tanda Islamnya, alhamdulillah. Nah, pas menyembelih kita nggak tahu bismillah tidak. Kita perhatikan mulutnya kok meneng tok. Tapi karena pada madhab Syafi'i tadi itu masih bisa halal. Artinya gini, kalau kita terpaksa beli daging ayam di pasar, kita nggak tahu 100% apakah bismillah atau tidak, masih bisa insyaallah ta'ala dengan sebab madhab Syafi'i tadi. Tapi kalau kita pengen yang yakin betul-betul 100% halal tanpa ragu-ragu, ya berarti kita sembelih sendiri atau kita beli dari orang yang kita tahu bahwa dia membaca bismillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah hewan ini kita sembelih, maka sunnah, ini juga sunnah yang dilupakan banyak umat Islam. Sunnahnya adalah yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita dari hewan korban tadi adalah hatinya. Bukan dagingnya, Pak, tapi apa? Hatinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah Nabi. Apa sunnahnya? Ayyakula min kabidi udhiyatihi awalan.
Pertama kali yang Anda makan dari hewan korbanmu adalah hati. Riwayat Baihaqi dalam kitab Sunan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, kenapa disunahkan makan hati dulu. Disunahkan makan hati dulu karena dua sebab. Sebab yang pertama, hati itu yang paling mudah matang, sehingga disegerakan hati karena dialah yang paling cepat untuk segera disantap. Yang kedua, nah ini sisi agama Pak. Sebab yang kedua kenapa hati? Karena tafaul. Apa itu tafaul? Tafaul itu kita mengharap kebaikan dengan sesuatu yang kita lihat atau yang kita lakukan atau yang kita dengar. Orang ahli jannah masuk jannah, pertama kali yang dihidangkan itu adalah sebagian dari hatinya ikan. Nah, jadi langsung disodorkan, nih kamu ahli jannah, maka ini hidangan pertama kali namanya nuzul. Ya. Nuzulmu adalah satu bagian dari hatinya ikan. Nah, karena ahli jannah itu makanan pertamanya hati, maka kita menyerupai mereka. Ini namanya tafaulan. Dan Rasulullah itu suka tafaul, Pak. Rasulullah itu mensunahkan tafaul. Rasulullah itu kan suka warna hijau. Peci hijau misalnya, atau sorban hijau, atau baju hijau. Kenapa? Karena sesuai dengan bajunya ahli jannah. Min thiyabin sundusin khudrin. Ahli jannah itu pakaiannya baju sundus, baju sutra yang hijau. Nah, maka beliau suka warna hijau karena tafaulan seperti itu. Nah, maka kembali ke sini, kalau bisa ya, semua ilmu yang pernah kita dengar, kalau bisa seumur hidup minimal dilakukan satu kali. Maka saya pesankan untuk korban Idul Adha tahun ini 2026, bagi yang belum pernah memakan pertama kalinya adalah hatinya, coba nanti diterapkan pada waktu korban Idul Adha. Pertama kali kita ambil hatinya, bakar nih, bismillah makan. Untuk mengamalkan sunnah saja, meskipun hanya satu cuil nggak apa-apa. Yang penting apa? Sudah kita amalkan satu kali. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, setiap hadis saya baca maka saya amalkan minimal satu kali. Makanya Imam Ahmad pernah Pak, malam-malam mengajak budaknya untuk keluar. Ayo budakku keluar jalan-jalan dari rumah, dari rumah jalan-jalan. Budaknya heran Pak, Imam Ahmad tuh nggak pernah jalan-jalan malam sama, apalagi sama budak perempuannya, nggak pernah. Ternyata Imam Ahmad membaca satu hadis bahwa Rasulullah pernah berjalan di waktu malam bersama satu budak beliau. Nah, beliau langsung terapkan. Konon begitu. Demikian juga Imam Ahmad pernah memanggil seorang pembekam. Setelah dipanggil, beliau dibekam, selesai, dikasih bayar mahal sekali, 1 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang mungkin 8 juta atau berapa. Nah, bisa nggak kita Pak ngamalkan itu Pak? Panggil tukang bekam, setelah selesai kita bayar berapa? 8 juta 1 dinar. Ini karena pernah ada satu hadis kita baca. Wah kita abot Pak ya, 8 juta duwe pora. Kalaupun punya, apakah rela untuk melepaskan untuk sekali bekam aja? Nah, susah ya bagi kita untuk melepaskan harta. Namanya manusia itu diciptakan sejak awal cinta kepada harta. Tapi itulah Imam Ahmad memberikan contoh kepada kita seperti itu. Maka yang ringan untuk kita amalkan, mari kita amalkan. Termasuk tadi ya, makan hatinya korban kita. Nah, kalau bisa diamalkan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara kita membagi daging korban kita itu juga bebas. Mau disedekahkan semuanya silahkan, mau disedekahkan lebih banyak silahkan, mau disedekahkan lebih sedikit karena keluarga kita banyak, 1 orang istrinya 4, anaknya 40, 10. Nah, maka dia sedekahnya sedikit, ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang disedekahkan, ada yang dimakan. Untuk mensedekahkannya hukumnya wajib, untuk memakannya hukumnya sunnah. Jadi tidak disedekahkan pun, tidak dimakan pun juga tidak apa-apa. Yang penting ada yang disedekahkan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena tidak ada batasan tertentu dari Nabi SAW, sehingga masalah yang tadi saya sebutkan, panitia itu berhak menentukan.
saya berikan bagian untuk pengkorban sekian, silahkan panitia menentukan. Dijelaskan saja di awal supaya tidak ada percekcokan pada kemudian harinya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang praktek beliau itu beliau memasak untuk keluarganya sepertiga, kemudian sepertiganya lagi diberikan kepada orang-orang yang keliling untuk minta-minta daging. Kemudian sepertiganya lagi diberikan untuk tetangga-tetangga. Nah, jadi 3 bagian. Sepertiga masuk rumah, masuk kulkas atau masuk panci kita masak. Sepertiga lagi dibagi tetangga-tetangga. Sepertiga lagi untuk yang minta-minta. Berarti lebih banyak yang disedekahkan ya. 2/3 disedekahkan, 1/3 dimakan. Ini hadisnya sahih. Riwayat Abu Musa al-Asfahani dalam kitab beliau Al-Wadhaif. Dan Abu Musa al-Asfahani ini seorang ulama ahli hadis yang kredibel, yang terpercaya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dulu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyimpan hewan daging korban lebih dari 3 hari. Tapi setelah itu diizinkan oleh Nabi untuk disimpan lebih dari 3 hari. Sebagaimana Aisyah mengatakan, kami menyimpan qura'. Qura' itu adalah kaki kambing. Kami simpan sampai lebih dari 15 hari. Berarti lebih dari 3 hari sudah boleh. Adapun dulu hanya boleh 3 hari. Hanya boleh 3 hari, kenapa? Karena ja'an nas. Karena pada tahun itu banyak orang-orang yang kelaparan. Sehingga Rasulullah inginkan bahwa yang korban hanya menyimpan 3 hari. Sehingga dagingnya dibagi-bagikan karena banyak yang kelaparan. Nah, apakah hukum 3 hari ini berlaku lagi? Jawabnya adalah berlaku lagi kalau kejadiannya sama dengan dulu. Jadi kalau banyak orang kelaparan, paceklik misalnya, maka kita hanya boleh menyimpan 3 hari. Lebih dari 3 hari enggak boleh, karena dilarang oleh Nabi SAW lebih dari 3 hari. Istilahnya menurut para ulama adalah al-hukm yadur ma'illati. Hukum itu akan berputar sesuai dengan sebabnya. Ada sebabnya, hukumnya muncul. Sebabnya tidak ada, hukumnya juga tidak ada. Nah, maka hukum hanya boleh 3 hari menyimpan ini berlaku kalau ada sebab, yaitu orang-orang pada kelaparan, yaitu paceklik dan sejenisnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita berkorban, maka yang paling penting untuk kita perhatikan adalah pada tanggal 1 Dzulhijjah itu hendaklah kita sudah persiapan sehingga kita tidak lagi potong kuku, potong rambut, potong bulu karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang tidak persiapan sehingga masuk tanggal 1 dia belum potong, akhirnya kepanjangan kukunya. Dia merasa sudah kepanjangan kukunya baru 5 hari, gara-gara belum persiapan. Maka ini tugasnya takmir menurut saya, takmir masjid. Kalau sudah tanggal 29 atau tanggal 30, nah para jamaah diingatkan, yang sudah berniat untuk korban, maka silahkan hari ini hari terakhir untuk potong kuku, potong bulu, potong rambut, sehingga besok sudah tidak boleh potong lagi kalau sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, tanggal 1 itu adalah mulainya maghribnya. Jadi mulainya bukan subuh ya, tapi maghrib. Mulainya bukan jam 00, tapi maghrib. Itu sudah mulai tanggal 1. Memang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama sampai ada 3 pendapat, Pak. Kalau mazhab Hanafi mengatakan nggak apa-apa potong kuku, nggak masalah. Tapi pendapat ini lemah karena tidak sesuai sabda Nabi. Pendapat yang kedua adalah bahwasanya kita dilarang potong kuku berarti haram. Ini mazhab Hambali. Jadi kalau masih nekat potong kuku padahal kita ada niat korban, sekali motong ini dosa, Pak. Dosa. Motong lagi dosa lagi, motong lagi dosa lagi. Mazhab Syafi'i mengatakan larangannya hanya makruh. Kenapa hanya makruh? Kata Imam Syafi'i, karena ada hadis Aisyah mengatakan dari Madinah Rasulullah sudah kirim korbannya ke Mekah. Nah, sejak pengiriman itu tidak ada sesuatu yang haram atas Nabi SAW yang sebelumnya halal, nggak ada yang haram. Berarti motong kuku tadi tidak sampai apa? Haram, tapi makruh.
Jadi Imam Syafi'i menggabungkan dua hadis. Hadis yang melarang untuk potong dan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi masih boleh untuk melakukan yang biasa dilakukan sebelumnya. Berarti tidak haram. Tapi kalau kita mau hati-hati, paling bagus kita pakai pendapat mazhab Hambali. Jangan potong sama sekali. Maka persiapan tadi sebelum tanggal 1 harus kita siapkan. Yang punya tanggalan atau kalender di rumah dikasih tanda ya. Ini adalah hari terakhir untuk bisa potong kuku, potong bulu. Sehingga nanti kita udah persiapan, rambutnya tidak terlalu gondrong, kukunya tidak terlalu panjang. Bulunya, ketiak, bulu manapun semuanya diperiksa. Ini berlaku untuk bulu dari atas sampai bawah. Atas rambut ya, sampai bawah. Kalau di kaki kita ada bulu-bulu, itu juga nggak boleh dipotongnya, dicabuti, nggak boleh. Termasuk bulu ketiak tidak diperbolehkan. Ini kita berusaha untuk bisa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang selama 10 hari kita tidak potong kuku, ternyata ada kuku yang rusak. Ya. Karena kita bekerja, kemudian kuku yang panjang kemudian rusak. Nah, rusak ini kalau mengganggu, ini boleh untuk dipotong. Dasarnya dua. Yang pertama sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh bermuat madarat, tidak boleh saling memadarati. Nah, kuku kita kalau enggak kita potong terganggu kita, ini memadarati kita, maka boleh dihilangkan. Kemudian landasan yang kedua adalah perkataan para ulama, kaidah para ulama. Mereka mengatakan al-karahah tazulu bil hajah. Hukum makruh itu hilang kalau ada keperluan. Jadi kalau ada perlu maka hukum makruhnya menjadi tidak makruh. Asalnya makruh potong kuku, tapi karena perlu jadi tidak makruh lagi. Karena ada gangguan tadi. Orang sholat kan tidak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai masker kan? Hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau perlu gimana? Tidak makruh. Saya sholat jamaah, tapi saya itu wahing-wahing terus hari ini. Saya khawatir mengganggu jamaah sebelah. Maka saya pakai masker supaya nggak mengganggu. Saya batuk hari-hari ini, khawatir mengganggu jamaah sebelah, maka saya pakai masker supaya tidak mengganggu. Enggak apa-apa. Tidak makruh. Kenapa? Karena ada hajat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa hukum ini tadi, ini hanya berlaku untuk orang yang korban. Tidak berlaku untuk seluruh keluarganya. Siapa yang korban? Bapak. Ya sudah, berarti bapaknya yang tidak boleh potong kuku, anaknya, istrinya masih boleh, nggak ada masalah. Tahun ini bapaknya nggak korban karena bapaknya bisnisnya macet. Yang korban siapa? Ibu. Nah, berarti ibu yang nggak boleh potong kuku, bapaknya boleh. Jadi siapa yang korban itulah yang dilarang untuk apa? Potong kuku. Hikmahnya apa? Kenapa nggak boleh? Ada dua hikmahnya. Hikmah yang pertama, supaya kita menyerupai kondisi orang yang sedang ibadah haji. Orang ibadah haji kalau sudah masuk ihram kan nggak boleh potong kuku kan? Nah, berarti supaya kita sama dengan mereka. Alasan yang kedua atau hikmah yang kedua, supaya kita itu nanti setelah korban selesai, kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, maka seluruh anggota tubuh kita secara sempurna lengkap dimerdekakan Allah dari neraka. Nah, makanya rambutnya tidak dipotong sebelum itu. Supaya pas selesai kita berkorban maka sudah kita bebas dari neraka seluruh anggota tubuh kita. Sak rambut-rambutnya, sak kuku-kuku ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita korbannya itu 3 ekor misalnya. 1 kambing kita kirim di Merapi. Karena mereka banyak yang tidak banyak yang korban. 1 kambing kita korban di rumah kita. 1 kambing kita korban di panitia misalnya 3 ekor. Okay? Maka kita boleh motong kukunya kalau sudah 3-tiganya disembelih. Baru 2 disembelih, 1-nya masih besok, berarti panjenengan masih nunggu potong kukunya besok. Nah, jadi harus selesai semua total. Ya. Total semua selesai, baru boleh kita potong kuku. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa masalah tentang fikih korban. Kita mempelajarinya semata-mata supaya kita termasuk orang-orang yang melakukan ayat tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu korban Idul Adha, dengan cara menggemukkannya atau mempelajari fikihnya atau mempersiapkannya, maka itu semuanya termasuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup,
Tadi ada 3 tafsiran untuk sya'airullah. Nah, yang ketiga belum saya sampaikan, yaitu yang ketiga, sya'airullah itu adalah semua ajaran Islam. Mengagungkannya bagaimana? Melazimi atau melakukannya. Ibadah Jumat, nah itu syiar Allah. Salat jamaah ke masjid, itu syiar Allah. Korban Idul Adha, itu syiar Allah. Nah, semua ajaran Islam mari kita lazimi. Dari kecil-kecilnya sampai besar-besarnya. Siapa yang melazimi ajaran Islam secara kafah, secara sempurna, berarti itulah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Inilah yang dapat disampaikan, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.